Tayyib kaum muslimin, ikhwah semuanya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Yang pertama kita meminta kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Walaupun orang yang bersyukur itu sangatlah sedikit. Kata Allah Azza wa Jal, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah Azza wa Jal. Semoga kita termasuk orang yang sedikit tersebut yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita juga meminta kepada Allah, semoga Allah senantiasa dan selalu memberikan kita keimanan, memberikan kita hidayah sunnah, memberikan kita keyakinan manhaj yang benar, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, yang diterima oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa itu semua kita akan sia-sia. Karena tanpa itu semua kita akan sia-sia. Sia-sia untuk apa? Sia-sia saat beribadah, sia-sia ketika melaksanakan ibadah, sia-sia ketika beramal. Kalau tidak mengerti ibadah yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga meminta semoga Allah selalu membimbing kita. Ini penting. Semoga Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita, menunjukkan kita. Karena tanpa bimbingan Allah Azza wa Jal, kita diibaratkan sebagai kapuk yang berterbangan ketika ada angin saja. Ketika tidak ada angin, dia akan diam. Ketika ada angin berterbangan, tidak menentu arahnya. Ya, maka kita selalu minta kepada Allah Azza wa Jal, bahkan di antara setiap zikir pagi dan sore kita, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya, sesekali kita baca apa artinya ini. Jangan sampai kita hanya membaca tapi tidak tahu artinya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, Qayyum, kuat, perkasa. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan, atau aku minta pertolongan. Birahmatika astaghits aslih li sya'ni, perbaikilah perbuatanku, keadaanku. Wala takilni ila nafsi, jangan kau tinggalkan diriku sendiri. Tarfata ain, tanpa bimbinganmu, walaupun tarfata ain, sekejap mata, kedipan mata, kita enggak mau ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib ya ikhwah. Maka dengan itu kita itu hidup di akhir zaman ya ikhwah, bukan di awal zaman, bukan di pertengahan zaman juga, tapi di akhir zaman. Yang mana sekarang kita mencari ilmu mudah, tapi juga memilih ilmu itu lebih sulit. Ya, mencari ilmu mudah, tapi memilah dan memilih ilmu itu sulit. Sekarang mencari majelis ilmu itu mudah. Nggak seperti zaman ulama dulu ya ikhwah. Ulama dulu itu ketika mencari ilmu, Masya Allah, perjalanan sampai ada yang sebulan, kata para ulama dahulu. Ada yang sampai menghabiskan seluruh hartanya demi untuk majelis ilmu. Kalau sekarang bermajelis ilmu mudah. Ya, tapi memilah dan memilih mana majelis ilmu yang benar, yang diridhoi dan sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang susah. Itu yang susah. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla di pertemuan ini gak hanya modal semangat. Kita harus niatkan ikhlas karena Allah. Ya? Niatkan ikhlas karena Allah. Niatkan mencari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh dan jujur. Dan jujur. Ya, gimana Mas Bagus? Apa suara anak tidak terdengar? Terdengar Ustaz Afan, kepencet. Oh, nah, Masya Allah. Nah, nggak apa-apa. Takutnya Ana udah ngomong panjang, nggak dengar lagi. Nah, kita harus mencari majelis kajian dan lain sebagainya yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur. Apa maksud jujur? Ya benar-benar mencari hidayah. Benar-benar mencari hidayah. Ya ikhwah,
Subhanallah, betapa banyak ya orang yang dulunya membenci sunnah kemudian mendapatkan sunnah. Dan sebaliknya, orang yang dulunya mungkin termasuk pelopor sunnah bisa dikatakan, tapi sebaliknya malah membenci sunnah. Maka yang kita khawatirkan, kita wal'iyadzubillah semoga jangan sampai termasuk yang seperti itu. Kita belajar bahasa Arab ini ya ikhwah, di sisi lain kita memang belajar bahasa Arab untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain kita harus niatkan juga untuk memupuk, memberikan nutrisi untuk iman kita, untuk akidah kita. Dengan harapan janganlah antum kita semuanya ini mudah terombang-ambing. Apalagi dunia itu yang menjadi fitnah kita. Apalagi dunia itu yang menjadi fitnah kita. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Semoga kita semua istiqamah. Benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Walaupun itu pahit di lidah kita, walaupun itu pahit di telinga kita, tapi katakan benar, walaupun itu hal yang pahit. Kalau kita belum bisa mengatakan benar, meninggalkan hal tersebut, itu lebih baik daripada kita menimbrung atau ikut campur masalah hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antaranya ikhwah, sebelum kita mulai masih sambil menunggu ikhwan yang lainnya, ya, jangan sampai kita terkotak-kotakkan karena suatu hal yang mana tidak terasa itu termasuk hizbi. Apa itu hizbi? Membuat organisasi, membuat suatu sekte pemahaman, kalau kelompok A, kelompok B, sekian, fulan, dan lain sebagainya. Jangan. Kita itu mengajak dakwah bukan untuk mengajak jamaah ke fulan, bukan. Kita berdakwah, kita mengajarkan sunnah, kita belajar sunnah, semata-mata ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan masalah jamaah fulan, jamaah A, jamaah B. Itu yang dikhawatirkan adalah membuat tanpa kesadaran kita, termasuk hizbi, yang mana hizbi itu adalah hal yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghindari itu, sangat menjauhi yang namanya berkelompok, mengkotak-kotakkan agama Islam. Maka kalau sudah berdakwah hanya mengotak-kotakkan agama Islam, apalagi mengkotak-kotakkan sunnah, mengikuti pemahaman suatu sekte atau pemahaman tertentu, keinginan hawa nafsu tertentu, apa bedanya dengan orang-orang yang berpaham liberal? Ya, apa bedanya orang-orang yang berpaham haraki, ikhwanul muslimin? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Wal'iyadzubillah. Maka dakwah kita, ngaji kita adalah semata-mata mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan selainnya. Bukan selainnya. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu, kita harus terus megang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa embel-embel yang lain. Tanpa terikat keinginan suatu dunia, tanpa terikat dan lain sebagainya. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Alhamdulillah sudah ada beberapa ikhwan yang sudah masuk, 20 orang kurang lebihnya. Kita akan mulai insyaallah taala pembahasan kita pada kitab Baina Yadaik yang insyaallah taala dimulai pada halaman yang ke berapa ini? 60. Silakan ikhwah yang memiliki bukunya atau yang belum untuk bisa melihat di layar yang ana bagikan sekarang ini biidznillah. Baik, tafadhal. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin ya ikhwah
Di antaranya adalah yang berkaitan dengan mushtari dan bai'. Mushtari dan bai'. Baik, kemarin sudah kita membaca ini ya ikhwah ya. Ana baca ulang sendiri saja untuk menyingkat waktu. Al-mushtari itu adalah orang yang membelinya. Nah, membeli. Baik. Al-ba'i' adalah orang yang menjualnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ayya khidmatin, apa yang bisa saya bantu dan lain sebagainya. Al-mushtari mengatakan uridu ba'dal asas. Uridu ba'dal asas. Kemarin sudah kita bahas bagaimana menempatkan uridu ini ya. Sambil kita murojaah insyaallah Ana akan tampilkan kaidah yang sudah lama kita tulis. Nah, ini yaitu ketika uridu berarti menggunakan hamzah. Fi'il mudhari'. Fokus ke fi'il mudhari' ini yang saya blok ini. Nah, bagaimana di antaranya? Yang pertama qara'a yaqra'u, yaqra' ini fi'il mudhari', warna merah fi'il mudhari'. Maka diganti huruf berikut ini di awal kalimat. Kalau menginginkan kamu laki-laki ta, berarti kalau aroda yuridu menjadi turidu. Kalau untuk saya diganti dengan hamzah uridu. Berarti di sini tadi mana tadi? Al-Arabiyah. Nah, uridu berarti di sini menunjukkan saya. Artinya uridu apa? Menginginkan. Berarti saya menginginkan. Ba'dul asas, sebagian perabotan. Asas artinya sebagian, ba'd artinya ba'd artinya sebagian, asas artinya perabotan. Nah, ba'd ini termasuk kalimat isim. Nah, kembali ke isim, karena sudah kita tulis juga. Ini nggak tahu ada yang merojah apa enggak. Tinggal apabila ingin memberikan kepemilikan pada kalimat isim, ini dalam kurung benda dan lain sebagainya, maka ditambah seperti berikut ini. Untuk saya, dan ditambah di akhir ya ikhwah ya, ditambah di akhir. Untuk saya tambah ya yang sukun. Berarti apa? Dari qalamun, ini contohnya, ini sambil merojah ya. Qalamun menjadi qalami. Jadi ba'dun artinya sebagian. Kalau sebagianku berarti ba'di. Jadi panjang. Kemudian untuk kamu laki-laki tambah dengan ka. Berarti sebagian kamu laki-laki jadi ba'duka. Jadi sebagian kamu laki-laki. Untuk kamu perempuan ki, berarti ba'duki. Untuk kalian kum, berarti ba'dukum dan seterusnya. Sama, ini kaidah yang sudah diulang-ulang, mungkin lebih dari 5 kali kita mengulang ya, Bu. Tapi namanya belajar harus selalu mengulang. Baik. Asas artinya apa? Perabotan. Sama, ini juga isim. Kalau tidak menunjukkan kata kerja, nah ulangi lagi ya. Kalau tidak menunjukkan kata kerja, berarti namanya isim. Ini ya, sedikit kaitan dengan bahasa Indonesia. Sedikit saja. Apa itu kata kerja? Yang menghubungkan aktivitas lah. Yang menghubungkan suatu pekerjaan. Yang menghubungkan suatu anggota badan ini melakukan kerja, menuliskah, memukulkah, minumkah, duduk, itu kan suatu aktivitas. Namanya kata kerja simpelnya. Selain itu namanya serinya isim, asas, isim. Berarti kalau perabotan kamu laki-laki, sama kayak tadi, asas suka. Perabotan kamu perempuan, asas suki. Tinggal dilihat kaidah yang telah kita tulis ini. Perabotan kalian perempuan, asas sukunna. Perabotan dia laki-laki, asas suhu, dan seterusnya. Maka Masya Allah sudah Anda sampaikan untuk isim dan fi'il mudhari. Kalau antum hafal ini yang Anda kirimkan di grup ini, maka insya Allah Ta'ala sudah minimal 1/4 dari bahasa Arab sudah hafal, sudah bisa. Tinggal melengkapi berikutnya. Apa? Fi'il mudhari sama fi'il amr. Selesai. Berarti 1/3 berarti malahan. Karena apa? Secara umum itu isim, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. 4. Ya benar 1/4 ya.
4 kaidah ini kita paham, kita hafal, kita sudah di luar kepala lah untuk kaidah ini, kita bisa ngomong bahasa Arab dengan benar. 4 kaidah tadi. Apa? Isim, fi'il ada 3 ya, fi'il madhi yang telah lalu sudah kita bahas juga. Kalau lupa di murojaah silahkan. Fi'il madhi itu yang sudah lalu, fi'il mudhari yang sekarang atau yang akan datang, fi'il amr itu adalah apa? Perintah. Maka kaidah-kaidah seperti ini untuk saya, untuk kamu laki-laki, untuk kamu perempuan dan seterusnya ini sudah dituliskan. Tinggal di murojaah. Kalau nggak mau murojaah juga, nah ya sudah, berarti tidak apa namanya, pengen bisa. Tidak pengen bisa. Baik, kita lanjut di sini. Nah, tadi Mustari sudah berkata, uridu ba'dul asas. Baik menjawab, penjualnya menjawab, mada turid? Apa yang kamu mau? Li ghurfatin naum. Li, sudah kita tulis juga kemarin. Li, yang artinya apa? Untuk. Li, yang artinya untuk. Yang mana apa namanya, setelah li harus diharokati jar. Seringnya jar apa? Kasroh. Kemarin juga sudah ditulis. Seringnya rofa itu apa? Dhammah. Seringnya nasab itu apa? Fathah. Seringnya jar itu apa? Kasroh. Seringnya jazm itu apa? Sukun. Itu sudah ditulis kemarin. Tinggal mau dipelajari atau tidak. Nah, itu yang repot. Baik, berikutnya. Mada turidu, apa yang kamu mau? Li ghurfatin naum, li ghurfah sudah. Mana artinya apa? Li ghurfah kamar, naum tidur. Al mustari uridu sariron. Sarir, ranjang. Artinya sarir guna di sini ranjang. Wasitarotan, sitaroh. Ada yang tahu artinya sitaroh? Angkat tangan, tafadhol. Ini sambil ngasih kesempatan yang sudah hafal. Saya tafadhol Mas Madi. Betul? Tirai, Ustaz. Naam? Tirai. Tirai, betul. Sitara artinya tirai ataupun tabir, penutup. Tirai, itu artinya apa? Sitara. Berarti kalau sekarang bisa diartikan dengan apa untuk sitara? Gorden. Juga bisa. Sitara juga bisa diartikan dengan gorden juga bisa. Tayyib. Itu diantaranya apa? Sitaroh, tirai, tabir, gorden, itu semuanya bisa diartikan sitaroh. Atau misalkan kalau kita sebagian lihat di masjid ya, di musola, tempat untuk sholatnya akhwat atau perempuan, nah itu juga bisa diartikan apa? Sitaroh, yang penutupnya itu aja ya. Mungkin dengan apa namanya? Ya kayak kain gitu ya. Namanya sitaroh. Umum seperti itu. Nah, ini menginginkan sarir wasitarah. Tayyib. Al-Ba'i melanjutkan lagi, wa madza turidu li ghurfatil julus? Kamu mau apa lagi untuk ghurfatil julus? Apa ghurfatil julus? Kamar duduk. Apa maksudnya? Berarti ya seperti kamar santai lah, atau untuk ruangan. Jadi kita tuh ketika menerjemahkan bahasa Arab yang sering saya sampaikan, jangan kaku. Jadi melihat realita yang ada. Di ghurfatil julus kalau diterjemahkan secara benar-benar ya kamar duduk. Kamar kok duduk apa ini aslinya kan gitu. Ya mungkin diartikan dengan apa? Ruang duduk, atau bisa diartikan dengan ruang yang untuk tamu atau bagaimana. Walaupun secara untuk di apa namanya di Saudi itu seringnya ya mungkin di Indonesia juga ada pembeda antara duduk santai dengan keluarga sama ruang duduk untuk tamu, itu ada tempatnya beda. Mungkin yang dimaksud ghurfah julus tempat duduk untuk keluarga saja. Itu juga masuk di situ. Maka kita lihat realitanya saja. Jangan terlalu persis dengan apa yang ini. Itu diantaranya. Al-Mustari melanjutkan, uridu arikatan, arikah, wasajadatan. Fadal, ada yang tahu lagi apa-apanya arikah? Fadal. Kursi, Ustaz. Sofa. Sofa. Nah, lebih tepatnya sofa. Apa bedanya kursi dengan sofa? Ya, kita insya Allah paham lah ya, kalau kursi mungkin bisa diartikan lebih umum atau lebih
tanda kutip kualitasnya ke bawah lah kurang lebihnya ya, mungkin kursi dari bambu, dari kayu, atau kalau kursi di sekolah ya mungkin kursi sekolah. Kalau sofa ya mungkin ada kasurnya, ada busanya ya, bukan kasur, ada busanya, ada hiasannya dan lain sebagainya, itu arikah. Baik. Sajadatan. Nah, siapa yang tahu sajadah? Fadal. Karpet Ustaz. Nah, mumtaz. Sajadah diartikan dengan karpet. Jangan diartikan dengan sejadah sholat. Nah, sajadah juga bisa diartikan dengan sajadah sholat. Akan tapi sajadah sholat masuk dalam kategori karpet. Sebetulnya gitu. Apakah boleh sajadah ini diartikan dengan sajadah sholat yang kecil itu? Boleh. Boleh. Sangat boleh. Akan tapi makna dasar sajadah karpet. Karpet apa ya? Karpet mungkin di ruang tamu, karpet di kamar, karpet di masjid, semuanya masuk. Mumtaz. Berikutnya Al-Ba'i berkata, wa madza turidu lil matbakh? Apa artinya matbakh ya ikhwah? Padahal ada yang tahu? Matbakh. Dapur Ustaz. Nah, mumtaz. Dapur. Matbakh, dapur, tempat untuk memasak. Oh, wa madza turidu lil matbakh? Baik. Berikutnya uridu furnan wa thallajatan. Baik, ma makna furn ya ikhwah? Ma makna furn? Furnan, furn. Oven. Naam, betul? Oven. Mumtaz. Furn bisa diartikan dengan open. Adapun kompor, apa diartikan dengan kompor? Ada yang tahu? Fadal. Apa bedanya dengan open kompor? Tahu lah ya, open sama kompor, masa tidak tahu insya Allah. Tinggal apa artinya dengan kompor? Naam. Taib. Sebetulnya furun juga bisa diartikan dengan kompor, tapi kompor yang besar. Tapi kalau seringnya ya, kalau di Madinah khususnya, karena anak tahunya cuma di situ, itu adalah maukid. Maukid itu artinya apa? Kompor. Maukid itu artinya kompor. Maukid. Amma furun yusta'mal li open. Kemudian Thalajah. Thalajah sudah masyhur insyaallah ya. Thalajah kulkas. Thalajah dari thalj, yang artinya thalj itu apa? Es. Thalj, uridu thalj. Saya mau es. Thalj. Itu es secara umum. Kalau es krim nggak perlu thalj krim, nggak perlu. Es krim langsung es krim gitu ya. Makanya tadi jangan kaku. Nah, thalj di sini, es di sini ya mungkin es batu, atau mungkin es secara umum mungkin dengan teh mungkin lah, atau hujan es berarti matar thalj, seperti itu. Jadi kalau seperti es krim cukup es krim, itu sama bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama. Jadi itu thalaj. Al-Ba'i melanjutkan, penjualnya melanjutkan, wa madza turidu lil hammam? Baik, man ya'rif makna al-hammam? Fadhal. Kamar mandi. Nah, mumtaz. Hammam, kamar mandi. Muradif, diingat-ingat ya ikhwah, ketika anak ngomong muradif, itu artinya adalah sinonim atau sama katanya, sinonim. Kalau lawan kata antonim ya, insyaallah sinonim sama katanya atau muradif, dauratul miyah. Ini lebih lembut kalau bahasa ininya. Anak tulis sini ya. Pakai dal, daurah. Seperti ini. Al-miyah. Dauratul miyah. Apa artinya? Kamar mandi atau toilet. Sama. Apa bedanya hammam dengan dauratul miyah? Sama. Hanya saja kalau di khususnya Haramain, Masjid Nabawi ataupun Masjid Mekah, itu apa? Pakai dauratul miyah karena lebih lembut. Misalkan, kan seringnya kita misalkan kamar mandi. Kan jarang kita lihat. Mau di bandara, mau di terminal ataupun yang bagus lah ya, kereta mungkin yang ini, kan seringnya apa? Toilet. Nah, maka dalam istilah itu dauratul miyah itu lebih lembut lah, toilet gitu kurang lebihnya. Dauratul miyah. Tayyib, mumtaz. Al-mushtari uridu sakhanan wa mir'atan. Ma makna sakhan? Fadal, man ya'rif?
Ma ma'na sakhan? Man ya'rif ya ikhwah? Tafaddal. Shower Alladhi Ustaz. ya'rif. Naam. Shower. Sakhan. Sakhan hadha al-munasib bi pemanas air. Jadi mungkin shower bisa sebetulnya, tapi shower di sini yang bisa untuk dua jenis air, air dingin dan air panas. Nah, itu. Karena dari kata sakhan itu artinya adalah anget, sakhin. Jadi maun sakhin, ma air, sakhin anget, itu ma anget. Kalau har panas, kalau barid dingin, kalau anget apa? Sakhin. Nah, dari kata sakhana itu artinya apa? Sebetulnya adalah penghangat air, penghangat air. Akan tapi kalau misalnya diartikan dengan shower juga bisa, akan tapi tadi sepatutnya showernya yang bisa dengan dua jenis tadi, dingin dan panas, ada panasnya, itu sakhon. Atau lebih tepatnya alat pemanas lah ya, alat pemanas. Saya akan contohkan sedikit. Sepertinya di Indonesia sangat jarang. Kalau di Saudi, Masya Allah, sangat penting. Kenapa? Kalau nggak pakai ini, dan dulu qadarullah di rumah Ana yang pertama, jadi Ana dulu tinggal dua tempat beda. Tinggal yang pertama tinggal di Kiblatain namanya. Dari Kiblatain itu mungkin ke Jamiah atau ke kampus paling cuma 5 menitan lah dekat. Tapi ke Nabawi jauh. Ke Nabawi jauh. Kemudian Ana pindah, di situ nggak ada apa namanya, nggak ada pemanasnya. Karena kalau musim dingin, Masya Allah, kita akan keteteran. Kita mandi harus pakai dengan pemanas. Merebus nggak mungkin. Nah ini, terlihat ya ikhwah di layar antum? Ana searching di Google. Ikhwah, terlihat nggak? Belum muncul Ustaz. Oh belum muncul, Masya Allah. Baik. Berarti gini aja. Sekarang sudah muncul belum ya? Belum muncul juga ya? Baik. Belum. Berarti di sini. Baik, afwan. Kita berhentikan ini. Tutup. Baik, insyaallah sekarang muncul. Nah, terlihat ya ikhwah ya? Belum? Terlihat Ustaz. Nah, ini namanya sakhon, itu seperti ini. Jadi kalau di Indonesia mungkin sebagian lah orang-orang agnia ya, orang-orang yang mungkin super kaya atau bagaimana, nggak tahu dah. Karena kalau di Indonesia nggak, kurang pas. Kalau hanya di kita Timur Oki pakai kayak gini kurang. Mungkin kalau di Bogor atau di mana yang dingin mungkin. Ini namanya sakhon, pemanas atau penghangat pemanas. Nanti air kalau lewat sini, nanti dia tinggal cetekin aja ini panas. Kalau di Madinah wajib pakai ini ketika musim dingin. Kalau musim panas ya nggak perlu, tambah gosong. Ketika musim dingin, nggak terlalu dingin sebetulnya, paling hanya 5 derajat ataupun paling mentok anak 2 atau 3. Belum pernah kalau di Madinah sampai 0, ataupun di bawah 0 itu nggak pernah kalau di Madinah ya. Mungkin tempat lain pernah. Tayyib, ini diantara apa artinya sakhon, itu intinya artinya sakhon. Tayyib, kita lanjut ke pembahasan kita lagi. Berikutnya adalah perkataan dari Bai', hal turidu syai'an akhar. Nah, apa artinya syai'an? Fadal man ya'rif yastati an yarfa yadahu. Sesuatu. Sesuatu. Mumtaz. Artinya syai'an sesuatu. Syai'an itu bisa diartikan sesuatu, juga bisa diartikan sedikit. Masalah begini. Uridu darsa syai'an fa syai'a. Ada yang bisa mengartikan?
uridu darsa syai'an fa syai'an. Berarti apa artinya? Tafadhal. Uridu darsa syai'an fa syai'an. Ada yang bisa mengartikan? Saya menginginkan pelajaran satu ke satu. Syai'an, bukan artinya satu. Tadi apa yang Anda artikan? Sedikit. Berarti bagaimana? Ana menginginkan pelajaran sedikit demi sedikit. Syai'an itu bisa diartikan sesuatu, bisa diartikan sedikit, ya, bukan satu, tapi sedikit. Berarti syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit, atau sesuatu demi sesuatu juga bisa. Tapi pasnya tergantung susunan kata. Nah, di sini hal turidu syai'an akhar, apakah kamu mau syai'an akhar, sesuatu yang lain. Akhar artinya lain, ya. Akhar artinya lain. Ikhwah, kita jangan hanya bisa mendengar, tapi antum sambil perhatikan kalimatnya, apalagi coret-coret seperti ini. Kenapa? Karena kita beda artinya akhir dan akhir. Kalau akhir terakhir, kalau akhir lain. Nah, seperti itu. Apa bedanya tulisannya? Di situ kadang ada di sini ya akhir. Nah, ini semoga terlihat di antum. Akhir, ini apa artinya terakhir. Tapi kalau akhir bisa dilihat di sini, dia nggak ada ya-nya, dia nggak ada ya-nya. Ini artinya apa? Lain. Sesuatu lain. Sesuatu yang lainnya sama. Al-mushtari syukron. Wadih artinya syukron. Uridu musyahadatal athas. Mana musyahadah? An-nadhar. Artinya musyahadah, nadhar, melihat. Aku menginginkan melihat asas, perabotan-perabotannya. Tafaddal al-bai', tafaddal. Baik, ini susunan kata ya ikhwah. Susunan kata ini ataupun mufradat ini kita nggak monoton juga, nggak kaku. Apa maksudnya? Ini contohnya antara penjual dan pembeli saja. Kemudian mufradatnya, kosakatanya ya sekilas perabotan, sekilas kursi, sekilas kamar, toilet dan lain sebagainya. Tapi yang lebih besar dari kaidah yang kita pelajari ini, bagaimana cara mengucapkan, itu loh yang paling penting. Bagaimana susunan kata yang telah kita pretelin satu persatu dari kemarin. Contoh, kita kemarin sampai sini meretelinnya. Sekarang kita ulangi lagi. Biar semoga harapannya tambah paham. Yang sudah paham. Yang belum, semoga bisa paham. Apa di antaranya? Ini. Mana tadi? Masya Allah. Nah, uridu sariron. Ketika kemarin objek. Baik, fadl. Bisa angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan objek dalam bahasa Arab kemarin itu bagaimana? Tafadhol. Bisa menjelaskan. Simple saja. Tafadhol. Ini. Uridu sariron. Mana objeknya? Tafadhol. Klik. Ah, Mas Misbah. Pak Misbah. Tafadhol. Sariron, maf'ul. Apa itu objek? Bisa diterangkan. Pertanyaannya jelas. Apa itu objek? Yang dikenai pekerjaan. Nah, yang dikenai pekerjaan. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Maf'ul. Maka yang dikenai pekerjaan. Tayyib. Sariron itulah yang dikenai pekerjaan. Kenapa? Karena sariron itu perkara yang diinginkan. Uridu, aku menginginkan. Sariron, ranjang. Berarti ranjang di sini adalah perkara yang terjatuhi pekerjaan sesuatu yang diinginkan. Ya. Sariron di sini adalah perkara yang diinginkan. Itu namanya apa? Objek atau maf'ul. Nah, ketika objek seperti itu, apapun itu objeknya harus dengan dibaca nasab. Ya, dibaca nasab. Apa itu nasab? Seringnya apa nasab kemarin selain Pak Misbah mungkin? Ikhwah yang lainnya. Naam, fathah. Nah, itu bisa lihat
uridu sariron. Nggak boleh uridu sarirun. Ini yang paling penting ya ikhwah. Kaidah ini sebetulnya. Jadi antum atau kita semua jangan meremehkan. Cuma kosakata seperti itu. Bukan itu poin kita sebetulnya. Poin kita bagaimana melihat susunan ini kok bisa menjadi susunan seperti ini itu kalau kita dirubah ke hal yang lainnya itu bagaimana? Uridu sariron. Nggak boleh uridu sarirun, uridu saririn, apalagi nggak boleh. Uridu sariron, wasitarotan, sama sitarotan. Nah, kemudian berikutnya, ini sudah kita bahas kemarin. Ini murojaah saja. Kemudian berikutnya, wa madza turidu li ghurfatil julus. Nah, fadhol, semuanya yang bisa jawab. Kenapa kok li ghurfatil julus, enggak li ghurfatal julus? Harokat li ghurfati diharokati dengan kasrah. Fadhol yang bisa bantu jawab. Mas Budi. Karena ada li-nya itu Ustaz. Jar. Nah, karena ada huruf li, betul. Nah, ada huruf jar. Jangan karena ada li, nanti bingung kemana. Ada huruf jar berupa li. Nah, itu cara menjawab yang benar. Ada huruf jar berupa li. Ya, ada huruf jar berupa li. Betul. Maka harus li hurfati, nggak boleh li hurfata. Misal, wa madza turidu li ibnika, atau li zaujatika. Nah, ini yang lebih mudah. Wa madza turidu li zaujatika. Apa yang kamu mau untuk istrimu? Enggak boleh. Wa madza turidu li zaujatuka. Enggak boleh. Li zaujati. Itu intinya. Ka kan tambahan. Kembali ke isim tadi. Apa artinya ka? Berarti kamu laki, bukan li zaujatiki. Itu enggak ada pembahasan di situ. Kita fokusnya ke kalimat yang dimasukkan huruf li tersebut atau huruf jar. Al-julus. Kenapa kok diharokati kasrah? Tafadhol. Al-julusi. Nah, tafadhol semuanya. Mungkin Pak Mesbah juga yang tahu atau ikhwah yang lainnya. Tafadhol. Kenapa kok al-julusi? Pak Berkah Ganda. Tafadhol. Karena dia mengikuti Pak Berkah Ganda. Tafadhol. Idofah Ustaz. Mumtaz, karena idofah, susunan idofah, apalagi idofah. Idofah sudah lama kita jelaskan, dua kata atau dua kalimat dijadikan satu atau lebih. Li ghurfatil julusi, nggak boleh li ghurfatil julusa, nggak boleh. Atau li ghurfatal julusa, fatal semuanya, salah semuanya. Baik, itu. Berarti gini, Contoh ini saya tulis di mana ya, di Word setelah yang lebih mudah. Word-nya apa terlihat ya, ikhwah? Belum ya? Belum. Nah, berarti harus ini ya. Enaknya ini, oh ya, nggak apa-apa lah, kita ulangi dari awal. Kan, presentasikan, kemudian pakai Word. Nah, foto, insya terlihat. Baik, sekarang kita menggunakan Word, lebih insya Allah memudahkan sedikit. Apa? Contoh gini. Ini mana kursornya? Nggak keluar. Ya, Masya Allah. Ini mana? Kursornya kemana ini? Kursor Word-nya. Nah. Baik. Oh, di sini delay nih. Di sini kita akan pakai bahasa Indonesia dulu. Apa yang kamu mau untuk istri saudaramu? Nah, itu lebih mudah. Ini hanya contoh saja ya, Pak. Apa yang kamu mau untuk istri, apa yang kamu mau untuk istri saudara. Nanti bagaimana? Fadl, ada yang mungkin bisa menjelaskan atau bisa memberikan contoh? Fadl, bagaimana? Dengan menggabungkan tadi kaidah yang telah kita bahas. Fadl, bisa angkat tangannya yang bisa memberikan contoh ini. Fadl, Pak Berkah Ganda. Pak Gatot. Nah, Ustaz.
Ma turiduka Ma, li ma. turidu ma turidu Nah, mumtaz. ma turidu li zaujati akhika. Mumtaz. Li zaujati akhika. Nah, ini nggak ada harokatnya kita sudah bisa baca ya, ikhwah. Kenapa? Kan sudah kita tahu tadi kaidahnya ini turidu, nggak mungkin turida, nggak mungkin taridu, nggak mungkin. Karena apa? Artinya yang pas di sini menginginkanlah turidu. Itu ya. Li zaujati. Ini li zaujati. Artinya kan awalnya seperti ini. Nih, tek. Nah, aslinya awalnya kan seperti ini. Nah, zaujah aja seperti ini. Apa yang zaujah istri? Karena kemasukan huruf li atau huruf jar tadi sampaikan oleh Mas Budi, maka bagaimana? Ini digabung flat menjadi seperti ini. Harokat yang di sampingnya di sini menjadi apa? Kasroh. Apa? Kasroh itu S. Kasroh. A. Kasroh. Nah, li zaujati. Kemudian di sini aslinya saudara akhun, ya, aslinya saudara akhun. Kalau saudaramu aslinya akhuka, atau seperti ini akhuka. Kalau saudara kalian akhukum, tapi berhubung di sini dia idofah, jadi akhi, akhika, menjadi diharokati kasro akhika, lizaujati akhika. Dan semuanya sama. Ini permisalan saja. Ada huruf jar ini. Di antara huruf jar, kita tulis saja. Min. Fi. Ala. Ila. Dan li. Ini yang sudah kita pelajari. Min. Fi. Ala. Ila. Li. Ini huruf jar. Apa gunanya huruf jar? Ya ini untuk memberikan apa namanya? Harokat kasrah untuk berikutnya. Baik, semoga bisa ditulis. Ini kenapa kursornya gampang hilang ya, Pak? Baik. Berikutnya kita masuk ke fi'il madhi lagi. Ya, kita akan masuk ke fi'il madhi kembali. Yaitu apa? Berkaitan dengan tata cara menggunakan fi'il madhi. Kita hapus. Ini juga dihapus. Kita akan fokus ke halaman baru. Kita rubah terlebih dahulu. Nah, semoga terlihat. 1. Yang kemarin sudah kita tulis sebetulnya. Tapi kita ulangi kembali. Fi'il madhi ketika menginginkan untuk satu atau A lah ya. Kamu laki-laki ditambah apa ya, ikhwah? Ta. Ya, ditambah ta di akhirnya, tambah ta. Ta. Di akhirnya. Baik, contoh. Aroda yuridu. Kemarin sudah kita bahas mana tanda fi'il madhinya ya ikhwah. Aroda yuridu fi'il madhinya yang mana ya ikhwah? Betul. Roda. Aroda. Nah, bagaimana tandanya? Kemarin sudah kita bahas, yaitu yang kalimat paling pertama, ya. Kalimat paling pertama yang ada di kamus. Antum bisa buka kamus mana saja. Yang kalimat pertama dalam kata kerja itu pasti fi'il madhi namanya. Nah, aroda ketika menginginkan untuk kamu, contohnya apa menjadi arodta. Arodta.
Aradta. Nah, seperti ini. Aradta. Ini kalau ngasih harakati agak susah ya kalau di laptop ini. Aradta. Di akhirnya diharakati dengan fathah. Taknya diakhiri dengan fathah. Berarti apa di sini artinya? Kamu telah menginginkan. Menginginkan. Atau maulah. Nah, misalkan, aradtu dzalika, aku telah mau yang itu. Aradtu kursi dzalika, aku telah mau kursi yang itu tadi. Nah, itu artinya apa? Aradta. Intinya apa? Yang artinya dengan telah. Berikutnya. Untuk kamu perempuan ditambah dengan ti. Ditambah dengan ti. Apa bedanya? Kalau laki-laki ta. Kalau perempuan ti di akhirnya. Contoh dari aroda, ditambah dengan ti, maka menjadi di sini adalah aradti. Nah, apa yang telah kamu inginkan atau yang telah kamu mau, kamunya untuk perempuan. Misalnya, ikhwah, fadhol, yang bisa bantu jawab, kataba. Untuk kamu laki-laki telah menulis. Berarti bagaimana ya, ikhwah? Kadat Mas Budi. beta. Untuk kamu perempuan, Mas Budi. Kata Angkat tangan dulu ya, ikhwah. Untuk menjawab langsung angkat tangan dulu ya, ikhwah ya. Biar kebagian ikhwah yang menginginkan untuk menjawab juga. kata beti. Kata beti. Perempuan. Untuk perempuan adalah katabti. Kemudian ini diantara untuk kamu laki-laki dan kamu perempuan. Yang nomor 3 untuk saya masih sama menggunakan huruf ta, hanya saja diharapkan dengan tu t, tu itu berarti tu saya. Apa artinya? Berarti misalkan di akhirnya, jalasa artinya duduk. Misalkan kamu laki-laki telah duduk, fadhol yang bisa jawab angkat tangan terlebih dahulu. Jalasa artinya duduk. Untuk kamu laki-laki telah duduk berarti bagaimana? Fadhol Mas Budi. Jalasta. Jalasta. Tanya berikutnya yang belum jawab silahkan. Untuk saya telah duduk berarti bagaimana ya, ikhwah? Fadhol Mas Ubay. Jalastu. Jalastu, mumtaz. Berarti di sini jalastu, aku telah duduk. Kemudian contoh berikutnya artinya akala adalah telah makan. Untuk kamu perempuan telah makan. Tafadhol angkat tangan terlebih dahulu. Kamu Mas Abu Reza, tafadhol. Ada yang bisikin ini siapa ini? Tafadhol. Akalti. Akalti. Untuk aku telah makan berarti bagaimana Mas Abu Reza? Akaltu. Mumtaz, akaltu, dan seterusnya. Ini ada pembisiknya antum kayaknya nih. Masyaallah. Baik, berikutnya ini di antara contoh saja ya ikhwah. Maka di seluruh fi'il mudhari' antum terapkan itu, kecuali beberapa kalimat yang mungkin nggak bisa langsung seperti ini. Jalasa, jalastu, akala, akaltu. Mungkin nggak bisa seperti itu. Seperti apa? Da'a, yada'u. Artinya da'a itu berdoa. Nggak bisa da'atu, nggak bisa. Contoh ini
Ini untuk gambaran awal saja, tapi jangan antum masukkan, diserapkan di ilmu, antum nanti malah bingung. Tapi kapan taunya? Nanti lama-lama insya Allah akan tahu. Contoh ini seperti ini. Da'a yada'u. Mana fi'il madhinya ya ikhwah? Fadhal. Mana fi'il madhinya ya ikhwah? Da'a. Da'a, mumtaz. Baik. Ketika menginginkan saya artinya da'a yada'u, berdoa. Da'a yada'u. Afwan, ini da'anya enggak pakai ini. Apakah terlihat di layar antum Mas ikhwah? Oh iya. Nah, da'a yada'u seperti ini. Misalkan ya Allah. Misalkan seperti ini adalah fi'il madhinya. Enggak bisa tiba-tiba da'a yada'u, da'atu, misalnya seperti itu. Enggak. Tapi bagaimana? Da'autu. Nah, ini hanya beberapa saja. Jadi dari da'a menjadi da'autu. Jadi da'a menjadi da'auta. Itu hanya di awal, tapi semuanya sama, di akhirnya masih sama. Da'auta, da'autu, da'auti masih sama. Hanya perubahan ini loh yang Anda sampaikan. Dari da'a menjadi da'au. Dari da'a menjadi da'au. Ini bagaimana perubahan di sini? Sebetulnya masuk kalau di Indonesia itu Masya Allah. Qawaidul i'lal. Dulu pernah belajar. Qawaidul i'lal sama di Masya Allah, tasrif, nah itu juga masuk. Dia qawaidul i'lal lebih tepatnya. Kenapa? Di situ nanti akan ada, ini dihapus karena keberatan, ini dihapus karena bertemu dua kalimat. Tapi di orang-orang Arab jarang sebetulnya ada seperti itu. Malah jarang, itu hanya karya ulama-ulama nahwu atau ulama-ulama bahasa Arab Indonesia. Itu lebih tepat. Thayyib. Maka bagaimana kalau orang-orang Arab, ya dia melalui memang kebiasaan bahasa mereka, maka di situ ada beberapa hal yang mengharuskan dari da'a menjadi da'autu. Da'a, da'autu. Bagaimana tahunya? Kita mengikuti siyaqil kalamil Arab, mengikuti kebiasaan rentetannya orang-orang Arab. Baik, ini contoh. Contoh yang lain, sariqo. Ini masih sama. Artinya telah mencuri. Kalau dia, kalau kamu telah mencuri, berarti bagaimana ya ikhwah? Fadhal. Yang belum jawab ini atau yang sudah jawab Bapak angkat tangan dulu tadi biar dilihat siapa yang akan menjawab. Fadhal ya ikhwah. Sariqo artinya mencuri. Kalau kamu laki-laki telah mencuri berarti bagaimana? Sari kauta enggak, sayang? Sari Kauta. Sarita. Qafnya disukun. Ini seperti ini sama, masih kaidah yang awal. Berarti bagaimana? Sarita. Nah, sarita. Kalau kamu perempuan telah mencuri, sarikti. Sama dengan kaidah yang awal. Kalau da'a ya da'u ini hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Baik, ini kita cukupkan untuk yang contoh di sini. Kita masih lanjut untuk beberapa sesi, Mas ya. Baik, berikutnya. Saya sudah, kamu laki sudah, kamu perempuan sudah. Untuk kita atau kami sama ya, kita kami sama. Ditambah dengan nun dan ditambah dengan nah seperti ini. Nun yang ada harokat fathahnya. Nah, di akhirnya. Misalnya contoh dalam bahasa Arab telah meminum syariba. Kalau untuk kami yang telah meminum berarti syaribna. Syaribna. Nah, tambah yang awalnya seperti ini syariba tambah nun sama alif syaribna. Kami telah minum. Berikutnya ini kurang gede mungkin ya. Semoga terlihat lebih jelas. Berikutnya qara'a.
artinya telah membaca. Kalau kami telah membaca, tambahin saja nun sama tambahin saja na, qara'na. Harakat di akhir disukun, qara'na. Syariba, syaribna. Kemudian apalagi misalkan kataba, katabna. Ya, katabna. Katabna. Kemudian apalagi yang belum misalkan darosa, artinya darosa adalah belajar. Darosa seperti ini, belajar. Kami telah belajar, darosna. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik. Ada yang memberikan contoh? Tafadhal. Tafadhal. Yang memberikan contoh yang sudah hafal kosakata yang lainnya. Nah, ini atau kita tunjuk orangnya ini. Masya Allah. Baik, ini mana presentasi? Kok tidak terlihat? Baik, ala kulli hal ini lupa anak di layar. Oh ini. Astari Novita. Baik. Dafazul Ham. Dinas di Prayoga. Mas Musa Biludin ini belum keluar nih. Fadhal, contohkan yang lain. Mas Musa Biludin, apakah punya kosakata atau buka kamus? Silakan. Untuk kita. Afwan Ustaz, malam ini nyimak dulu Ustaz. Oh gitu. Baik, Mas Musa, Mas Ripo, apakah terdengar? Ya, nah Ustaz. Apa bisa berikan contoh untuk kami di kalimat yang lain? Apa ya? Khoroja. Baik. Mumtaz, apa Kharajna. artinya khoroja? Apa artinya khoroja? Pergi. Keluar ya? Pergi, Mumtaz. Pergi. Keluar. Nah, lebih tepatnya adalah keluar. Maka bagaimana harus Kharajna. khorojana. Kalau kamu telah keluar berarti Kamu telah keluar. Khorojata. Mumtaz, khorojata. Kalau aku telah keluar berarti bagaimana? Pertama khorojatu. Khorojatu, Mumtaz. Mas Astari Novita, apakah terdengar suara Ana? Ini Novita. Oh iya. Pak Sugeng, apakah terdengar? Iya Ustaz. Baik, Ana sedikit berikan contoh dakhola. Nah, di sini. Dakhola, semoga terlihat. Nah, terlihat di layar antum, Pak Sugeng, atau tidak? Iya Pak. Ustaz. Nah, dakhola. Ini mana tulisan? Ini. Nah, Dakhola, sebentar, apaan? Ana sedikit ini. Dakhola. Nah, seperti ini. Kalau artinya dakhola masuk. Artinya dakhola masuk. Saya telah masuk berarti dakhol tu. Mumtaz. Kami telah masuk berarti bagaimana? Dakholna. Mumtaz. Kalau kamu perempuan telah masuk berarti bagaimana? Dakholti. Mumtaz. Semudah itu ya ikhwah. Semudah itu. Antum ikhwah semuanya tinggal di ya Allah lupa. Ditempelkan di kalimat-kalimat yang baru ataupun kalimat mana yang antum inginkan ketika kaidah fi'il madhi, gunakan ini. Tapi ketika fi'il mudhari jangan gunakan ini, enggak pas. Fi'il mudhari di awal tadi. Taf'alu, maksudnya tadkhulu. Berarti kalau keluar takhruju, kami nakhruju. Nah itu, maka jangan sampai ketukar. Sebetulnya sama clue-nya. Kalau saya pakai hamzah, di sini pakai ta. Kalau kami masih sama pakai nun. Seperti itu. Maka Masya Allah ini sangat-sangat mudah kalau kita pelajari sedikit demi sedikit seperti ini. Baik, dakhola sudah. Kita ganti yang sedikit agak ekstrim. Rokiba. Rokiba. Baik, ada yang bisa menjelaskan rokiba artinya menunggangi. Tafadhal, ada yang bisa menjelaskan?
Betul ya ikhwah? Pak Sabar, betul Sabar. Nah, saya usaha apa Ustaz? Harus mencoba Ustaz ya. Nah, Kalau nahnu atau kami itu rokibna, kalau umpamanya ana itu rokibatu, umpamanya kalau anta itu rokibata, kalau anti rokibati. mumtaz. Ini semudah itu ya ikhwah. Kalau untuk saya telah naik, artinya rokiba naik atau menunggangi. Lebih tepatnya yang mungkin naik motor, naik mobil, intinya yang berkendara. Bukan naik kelapa, bukan. Kalau naik kelapa nggak bisa pakai rokiba. Itu beda lagi nanti. Kalau naik gunung nggak bisa dengan rokiba. Naik pohon nggak bisa dengan rokiba. Rokiba ini artinya naik yang maksudnya adalah berkendara. Mumtaz, satu sahabat. Kami telah naik mobil sekarang. Rokibna as-sayyarata. Selesai. Sayyarah harus harakatnya fathah seperti tadi. Kenapa? Karena objek. Rokibna as-sayyarata. Rokibna darrojata. Artinya darrojah sepeda. Rokibna dababata. Dababah artinya motor. Dan seterusnya. Rokibatu kami telah, saya telah naik. Dan seterusnya. Seperti itu ya ikhwah. Maka jangan dibuat pusing, tapi ikutin step demi step saja. Berikutnya dan yang terakhir insyaallah ta'ala, kita masuk ke setelah kita kamu untuk dia. Nah, dia laki-laki ya, fi'il madhi tidak dirubah sama sekali. Nah, sama sekali. Berarti bagaimana ya ikhwah? Misalkan tadi contohnya akala itu akala telah makan. Akala telah makan. Untuk saya telah makan, akal tu. Kalau untuk dia laki-laki bagaimana? Akala inilah artinya dia laki-laki telah makan. Maka setiap yang antum buka di kamus, apapun itu kamusnya, selagi kamusnya benar ya, artinya fi'il madhi yang di awal itu artinya untuk dia laki-laki telah apa? Telah makan, telah menulis. Misalkan jalasa, itu artinya dia laki-laki telah duduk. Nah, dia, sekali lagi dia. Nggak perlu ditambahin apa-apa, nggak perlu dikurangi. Ini, dia laki-laki fi'il madhi tidak dirubah sama sekali di seluruh kamus sama. Berikutnya, untuk dia perempuan, nah baru ada perubahan. Untuk dia perempuan, maka ditambah tak lagi. Tapi apa taknya? Disukun. Tak sukun. Mana ya tak? Tak disukun. Nah, contoh. Bagaimana? Jadi akala. Akala artinya dia laki-laki telah makan. Akala artinya seperti ini. Untuk dia perempuan telah makan ditambah tak. Akalat. Apa Nana cari sukun itu mana ya? Ini soalnya belum ada harokatnya kalau sukun. Kalau ya apa huruf yang lain sudah ada. Baik, kedua belum ketemu. Baik, ala kulli hal akalat. Maka bagaimana ketika di sini ada akalta, ada akaltu, ada akalti, sama akalat, semua yang sama. Nanti bagaimana membedakannya? Susunan kata. Misal, Fatimah, dia duduk di kursi dan telah minum. Nah, berarti di sini bahasa Arabnya bagaimana? Fatimatu jalasat. Nah, jalasat. Walaupun tulisannya sama, jalasat sama jalasta, tapi di sini kan apa? Artinya untuk dia telah duduk apa ya? Ini kurang. Dia telah duduk. Masya Allah. Dia telah duduk. Telah duduk. Fatimah jalasat ala. Anaknya apa? Di atas. Kursi. Artinya dan waw dalam bahasa Arab. Wa telah minum. Wa syaribat. Nah, sama yang tadi syaribat. Dari awalnya aku telah minum syaribtu.
kami telah makan, syaribna. Tapi kalau untuk dia perempuan telah minum, syaribat. Dia perempuan telah makan, akalat. Dia perempuan telah keluar, kharajat. Dan seterusnya. Sama ya ikhwah. Sekarang saya akan berikan contoh ke yang belum mengerjakan. Misalnya tadi qara'a. Kalau untuk saya telah membaca qara'tu. Kita telah membaca qara'na. Terakhir untuk dia perempuan telah membaca. Silahkan Mas Dafa Zulham, apakah terdengar suara saya? Mas Franky Burhan? Qaraat. Mumtaz, qaraat. Mas Dimas Anugrah Mulia, apakah terdengar suara ana? Baik, Mas Made Paiman, Mas Dimas terdengar, Mas Dimas? Terdengar tapi putus-putus, Ustaz. Di ana atau di antum? Di ana, suara ana ya? Oh, Tempat Masya Ana Allah. layar nggak kelihatan juga kalau tempat Ana. Masya Allah. Ikhwah yang lain apakah sama? Aman Ustaz. Aman, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Pak Dimas stabil untuk internetnya. Tapi Mas Made, berarti sekarang ke Mas Made terlebih dahulu. Berikan saya atau kita semuanya, nahnu, baik. Kita sambil sedikit lah. Ana, saya, anta atau antum, kamu, kalian. Untuk kita, nahnu. Nahnu di sini bebas, laki perempuan sama ataupun gabung nggak masalah. Baik, berikan untuk nahnu, misalnya al-mithal yang belum ini apa ya? Baik. Doroba. Oh, Masya Allah, belum dirubah. Baik. Doroba. Masya Allah. Doroba. Sedikit kita jauhkan. Nah, terlihat di layar antum, Mas Made, tulisan ana? Alhamdulillah terlihat Ustaz. Baik. Doroba. Artinya doroba itu Mas Made memukul. Telah memukul. Baik. Saya menginginkan aku telah memukul Zaid. Berarti bagaimana bahasa Arabnya? Ana darabtu Zaid. Nah, ketika objek berarti diharakati apa Mas Made? Kasrah. Nah, ini jauh. Ketika objek diharakati apa ya, ikhwah? Fathah. Fathah. Ingat-ingat ketika objek. Berarti objek di sini siapa Mas Made? Yang dipukul ini siapa? Zaidan. Mumtaz. Berarti ana darabtu bagaimana? Ana darabtu Zaidan. Mumtaz. Kami telah memukul Zaid. Bagaimana berarti Mas Made? Nanu darabna Zaidan. Mumtaz. Darabna Zaidan. Dia perempuan telah memukul Zaid. Atau gini, lebih tepatnya gini lebih enak gini. Nah, nanti kita akan, alhamdulillah ingat, setelah ini kita akan membahas domir-domir ini. Gini aja, Fatimah telah memukul Zaid. Fatimah darabat Zaidan. Mumtaz. Umar telah memukul Zaid. Umar darab Zaidan. Doroba. Umar daraba Zaidan. Nah, berarti kalau untuk dia laki-laki tidak dirubah Mas Made ya? Naam. Nah, doroba. Baik, kemudian kamu laki-laki telah memukul Zaid. Kamu laki-laki, berarti apa bahasa Arabnya kamu?
Anta. Anta, mumtaz. Kamu laki-laki telah memukul Zaid. Berarti bagaimana? Anta darabta Zaidan. Mumtaz. Anta darabta Zaidan. Hakada ya ikhwah. Hakada ya ikhwah. Baik, sekarang gini. Ana jawab kepada antum. Fahima. Apa artinya fahima ya ikhwah? Faham. Baik, soal. Hal fahimtum ya ikhwah. Bagaimana jawabnya berarti? Apa artinya hal fahimtum? Fahimna Ustaz. Fahimna. Kami telah paham. Baik, lanjut satu lagi. Berarti belum yang satu lagi berarti afwan. Ini kenapa kursornya sering hilang? Nah, berubah. Oh iya, labas. Nah, sekarang kita masuk untuk kalian. Laki-laki ditambah kum. Nah, seperti ini ya. Contoh. Afwan. Oh, kum. Tum. Afwan ya, bukan kum, tapi apa? Tum. Kalau untuk isim baru kum. Tum. Contoh. Fahima artinya telah faham. Apakah kalian telah faham berarti fahim tum ditambah dengan tum, fahim tum. Taib. Sekarang contohnya kalian telah makan berarti akal tum. Kalian telah minum syarib tum. Apakah terlihat besar layar antum ya atau sangat kecil boardnya di antum? Terlihat jelas Ustaz. Jelas ya. Taib, mumtaz. Apalagi yang pakai tab atau laptop ya, insya Allah lebih jelas. Kalau pakai HP bisa di zoom dengan 2 jari di layar yang anak ketik ini. Insya Allah tetap sama besarnya. Tayyib. Kemudian jalasa. Untuk kalian laki-laki semuanya telah duduk jalastum. Nah. Dakhaltum. Kharaja. Sama. Kharajtum. Sesimpel ini. Tayyib. Afwan, ini salah ngetik. Kharaja. Nah, sekarang untuk kalian perempuan. Kalian perempuan. Ditambah maka ditambah fahimtun. Bahasa Arabnya. Tunna. Hada tunna ya ikhwah ya, terlihat ya, tunna. Berarti akaltum jadi akal tunna. Kharaja menjadi kharajtunna. Dan seterusnya. Ini untuk kaidah fi'il madhi. Nanti masih ada, belum lengkap semuanya. Akan tetapi ini diantara apa? Kaidah dasar lah. Kaidah dasar kalau sudah difahami ini, insya Allah sangat mudah. Belum ana selesaikan semua. Kenapa? Ana harapannya dengan sedikit ini, ya lumayan banyak sih, tapi dibanding semuanya lebih banyak lagi ya. Dengan sedikit ini, di pertemuan besok itu sudah hafal gitu loh minimalnya itu yang ana harapkan ya, walaupun sekali lagi kembali ke antum ya ikhwah, ana nggak bisa maksa dengan pekerjaan atau kesibukan, tapi sesekali lah, sehari 2 menit 5 menit lah, kalau 2 menit kebangetan ya, sehari 5 menit 10 menit ini ya Allah sangat mudah insya Allah, dengan harapan pertemuan besok itu sudah hafal. Dan sekarang sudah di pertengahan bulan, maka di akhir bulan yang anak kemarin sampaikan insya Allah ini masuk ke kategori ujian. Sekarang sebagai penutup kita akan masuk ke domir agar untuk kata ganti. Apa itu domir? Domir kata ganti. Baik. Apa contohnya? Ana, saya. Dan anta, kamu. Anti, kamu perempuan. Antum, kalian. Kemudian antunna,
Antunna kalian perempuan. Kemudian huwa dia. Hiya dia perempuan. Hum mereka. Hunna mereka perempuan. Nahnu kami. Nah, ini diantara domir kata ganti yang minimalnya. Satu lagi ada yang kelewatan. Huma mereka, dia berdua. Laki perempuan sama. Huma laki perempuan sama untuk dia berdua. Ana saya sendiri. Anta kamu sendiri. Anti kamu perempuan sendiri. Antum kalian laki-laki lebih banyak. Antunna kalian perempuan. Huwa dia sendiri. Hiya dia perempuan sendiri. Hum mereka banyak, hunna mereka banyak untuk perempuan, nahnu kita laki-laki perempuan sama, huma untuk dia laki-laki perempuan juga sama. Nah, semoga antum bisa ingatkan ini. Apakah ini perlu dikirim di grup ya ikhwah atau cukup di kelas ini saja? Baik, insyaallah kita cukupkan insyaallah ya ikhwah. Ana belakang tafadhal. Ada yang mau tanya? Atau bagaimana? Fadal Pak Triyono, silakan. Afan Ustadz, ini mau tanya untuk tadi itu ini untuk lebih sahihnya Ustadz yang susunan tadi kan ada kalimat Fatimah dzorobat Zaidan. Jika dibandingkan dengan lafadz dzorobat Fatimah Zaidan itu yang lebih sahih atau yang lebih bagus gimana Ustadz? Kalau untuk misalnya untuk itu. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jadi di sini semuanya sama. Tapi kalau misalkan memang misal kita akan melihat susunan pekerja sama pelakunya. Kalau dalam bahasa Arab fi'il sama fa'il. Maka boleh dengan dorobat Fatimatu Zaidan. Jadi kalau Fatimatu dorobat Zaidan apakah boleh? Boleh saja. Akan tapi kalau misalkan lebih ke mengikuti kaidah dengan fi'il fa'il kalau dalam bahasa Arabnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya susunan pelaku dan yang dikerjakannya atau yang dilakukannya. Maka dengan fi'il fa'il maka bagaimana? Dorobat Fatimatu Zaidan. Dorobat Fatimatu Zaidan. Naam. Insyaallah yang lebih kalau ditanyakan yang lebih afdal lah ya, lebih afdal, maka dorobat lebih dahulu. Karena apa? Karena masuk di susunan fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Karena ini untuk memudahkan kita tadi fokusnya masih ke susunan fi'il madinya ya. Antara doroba, dorobat, dorobtum, dorobta ini. Masih ke fokus di sini, maka diacak dorobat Fatimatu Zaidan dengan Fatimatu dorobat Zaidan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau tanyakan afdol, nah afdol di sini bukan berarti yang tadi salah, bukan. Tapi apa? Lebih ke mengikuti kaidah yang fi'il fa'il tadi. Baik, na'am Pak Triana. Jazakumullah khair. Ada yang lain ya, ikhwah? Fadal. Na'am, Mas Madi Paiman. Nah, Ustaz. Ini Ana mau mengutip perkataan dari ya. Jelas suara saya di sana, Ustaz? Nah, jelas, sangat jelas. Fadal. Ana ingin mengutip perkataan dari Imam Al-Bukhari. Mana pernyataannya adalah al-Islamu huwa sunnah. Was sunnati hiyal Islam. Nah, tulisan yang benar adalah al-Islamu huwa sunnah atau al-Islamu hiya sunnah. Dan berikutnya was sunnati hiyal Islam atau wa sunnatu huwal Islam. Di sini ada huwa dan hiya. Masya. Yang mana yang benar? Baik. Afwan, sekali lagi silakan dibaca teks yang antum baca saja. Al-Islamu, silakan. Al-Islamu huwa sunnah. Was sunnati hiyal Islam. Nah, karena itu yang di sini betul. adalah oh, ini yang benar. Karena di sini adalah as-sunnahnya itu menggunakan tak marbutoh. Jadi harusnya hiya. Cuman di sini kan di huwa. Seperti itu, Ustaz. Yang saya bingungnya di situ. Karena saya sedang belajar, maka saya bertanya.
Masya Allah. Tayyib, silakan sekali lagi dibaca. Yang antum baca saja. Anda tak dengar. Tadi putus-putus suaranya. Nah, perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-Islamu hiya sunnah was sunnati hiya al-Islamu al-Islamu huwa sunnah was sunnati hiya Islam. Baik, itu yang benar. Jadi gini, bagaimana al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Bagaimana kita itu ketika membaca teks Arab jangan terfokus ke kalimat setelahnya. Ya. Jangan fokus ke kalimat setelahnya, tapi apa? Fokus ke kalimat per kalimat tersebut. Al-Islamu huwa. Huwa ini kembali kemana? Islam. Berarti dia mudzakkar huwa. Bukan ke sunnahnya. Kan sunnah setelahnya. Nah, al-Islamu huwa sunnah. Wa sunnatu hiya. Ya, gitu ya. Hiya kembali kemana di yang kedua? Ke sunnah. Berarti al-Islam. Nah, gitu. Nah, kalau kita sekarang paham, alhamdulillah. Nah, kalau kita melihat di situ setelahnya yang nggak nyambung. Kenapa? Karena domir itu kembali kepada kalimat sebelumnya. Bukan kembali kepada kalimat setelahnya, kan nggak mungkin. Kita kembali ke kalimat setelahnya, kan nggak mungkin. Pasti kembali ke belakang. Nggak mungkin kembali ke depan. Namanya kembali loh. Kembali yang balik yang buri berarti kan. Bukan kembali ke depan. Nah, berarti al-Islamu huwa sunnah. Kalau al-Islamu hiya sunnah malah salah. Kenapa? Islam itu mudzakkar. Nggak boleh hiya. Tapi apa? Huwa. Was sunnatu hiya. Nah, berarti hiya. Kenapa? Hiya ini kembali ke sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Nah, mumtaz. Itu maka sekali lagi apa? Lihat ke kembali itu kalimat berikutnya, sebelumnya, jangan ke setelahnya. Nah, ada yang lain, tafadhal? Tafadhal ya ikhwan, atau yang belum paham, enggak apa-apa kita ulangi lagi. Ustaz, ini Ustaz mau nanya Ustaz. Tadi yang awal-awal tadi Ustaz sedikit bingung Ustaz, yang uridu sariron kemudian wasitaron. Yang bukan Ustaz, yang ini Ustaz, yang tadi jelaskan yang ada contoh, saya sempat nulis tapi kok saya cari kok nggak ada Ustaz. Yang masalah yang ini yang apa ada huruf jarnya itu kan harus kasroh Ustaz. Tapi tadi mencontohkan kok yang terakhirnya bukan kasroh tapi fathah Ustaz. Padahal di saat jarnya yang dicontohkan tadi Ustaz, yang uridu. Nah, mungkin ini yang beliau maksud adalah uridu mada turidu li zaujati akhika. Nah, itu mungkin. Jadi gini. Mungkin ini yang dimaksud beliau. Apakah layar Anda terlihat belum ya? Belum terlihat ya? Ya, sebentar. Uridu li zaujati akhika. Ini ya, Pak Dokter ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, ini. Baik, Ana sebentar tak tampilkan di antum terlebih dahulu. Nah. Oh, terlihat sudah ya, Masya Allah. Sudah terlihat ya? Terlihat, Ustaz. Nah. Jadi gini, kita motekin satu persatu. Motekin apa ya? Dipretelin satu persatu. Dipretelin satu persatu. Bagaimana? Li zaujatika sudah tahu insyaallah ya, awalnya apa? Zaujah ditambah dengan huruf li ya, dokter ya. Awalnya zaujah. Nah, kemudian berikutnya di sini ada ahun. Awalnya ahun. Nah, ini kita pretel tuh. Nah, awalnya ahun. Apa artinya ahun? Saudara. Kalau saudaraku berarti bagaimana, dokter? Akhi, Ustaz. Akhi. Nah, ini kan tadi apa? Menginginkan saudaramu. Thayyib. Kemudian berikutnya kalau untuk saudara kamu, berarti bagaimana, dokter? Ahuka, Ustaz. Ahuka, mumtaz. Nah, di sini yang telah kita pelajari kemarin, jar itu seringnya diharokati dengan apa? Dengan kasroh. Tapi belum berarti semuanya kasroh. Itu satu. Akan tapi di sini berhubung ada ya yang aslinya
seperti ini. Yang aslinya li zaujati akhi. Li zaujati akhi. Untuk istri saudara. Tapi berhubung saudaranya itu kamu, gak boleh li zaujati akhiki. Li zaujati akhiki. Kalau li zaujati akhiki berarti bukan saudara kamu laki-laki, tapi apa? Saudara kamu perempuan. Fokus kita itu di huruf akhir yang tentang akhinya. Kalau K itu nggak boleh berubah. Kalau K itu nggak boleh berubah. Mau di situ ada huruf jer, mau di situ ada huruf selain jer, tetap K. Tapi fokusnya kita kemana? Di akhi ini. Yang awalnya apa? Akhuka menjadi li zaujati akhika. Nah inilah akhika. Awalnya, anak ulangi lagi, li zaujati akhuka misalnya. Karena apa? Akhuka di sini yang artinya saudaramu. Tapi berhubung di sini idhofah, maka di sini harus akhika. Contoh yang lain lebih memudahkan. Nah, ini. Untuk istrimu, zaujah itu istri. Kalau istrimu berarti bagaimana, dokter? Istrimu berarti ini Ustaz, apa? Zaujatuka. Mumtaz, zaujatuka. Madza turidu, ini terus di sini. Madza turidu li Masya Allah, ini kenapa? Li zaujatika. Nah, mungkin dokter akan mikir, loh kok li zaujatika? Kan ada huruf jer, li. Kenapa nggak li zaujatiki? Nggak bisa. Kenapa? K di sini nggak bakal berubah. Kita fokusnya kemana? Li zaujati. Nah, li zaujati. Nah, harakatnya kasroh. Kemudian ada K. Di sini mau ada kum, mau ada hu, mau ada ha. Semuanya nggak berubah. Tapi yang berubah mana? Kalimat akhir setelah li zaujati itu dulu. Baru kalau ada K, li zaujatika. Fokusnya apa? Di kalimat dasar. Di kalimat dasar. Kalimat dasar istri mana? Zaujah. Nah ini zaujah, li zaujatin. Ini aslinya gitu. Li zaujatin. Nah seperti ini. Berhubung tambah ada K karena kamu, maka apa? Li zaujatika. Kan nggak bisa seperti itu. Maka harus dihapus menjadi tak biasa seperti ini. Li zaujatika. Tergambar, dokter? Tergambar. Ini Ustaz berarti untuk kata ganti pemilik itu tidak berubah Ustaz ya? Kayak hum, kemudian ada ki itu nggak berubah Ustaz ya? Nggak berubah. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau untuk kamu perempuan berarti ta misalkan. Atau kalau untuk isim berarti ki, li zaujatiki misalkan. Misalkan dibalik. Nah, apa artinya suami? Zauj. Artinya suami adalah zauj. Kalau misalkan untuk suamimu, berarti li zaujika. Nah, seperti ini. Li zaujika. Kita fokusnya kemana? Di sini. Li zauji. Ada K, tambahin K. Bukan K-nya diganti li zaujiki. Bukan. Tergambar, dokter? Tergambar, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain, ikhwah? Atau tanya, tafadhal? Tafadhal kalau ada. Satu lagi. Terakhir insya Allah tuh Masya Allah udah jam 9.15 ya. Masya Allah di sini subuhnya itu jam 4.15 ya. Nggak tahu di Blitar atau di Yoki berapa. Di sini subuhnya sangat cepat jam 4.15. Semoga Allah mudahkan. Kita coba insya Allah ya ikhwah. Sudah kirim untuk coretan tadi walaupun nggak sebagus di PDF sebelumnya ya. Karena sepertinya kalau untuk khusus nulis bagi-bagi waktu ya. Insya Allah nanti anak tulisan yang coretan seperti itu dikirim walaupun coretan tapi insya Allah masih lumayan jelas lah ya, bisa dipelajari atau bisa antum salin. Nah, antum salin atau ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi gak apa-apa di grup biar ikhwah yang lainnya bisa mengambil faedahnya. Baik ikhwah, kita cukupkan. Semoga pertemuan kita ini mendatangkan pahala kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan pertemuan ini pertemuan yang Allah berkahi, pertemuan yang mana semuanya mendapatkan naungan dari naungan malaikat ataupun sayapnya malaikat, yang mana di pertemuan ini semoga mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal dan dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari riya, dijauhkan dari sum'ah dan penyakit-penyakit hati lainnya, yang mana kata para ulama
penyakit hati ini lebih parah dibanding penyakit zahir. Dan penyakit hati ini yang menghancurkan seluruh amalan kita. Wal'iyadzubillah. Maka dahulu para ulama, bahkan sampai sekarang ulama-ulama Masjid Nabawi selalu mengingatkan masalah hati. Selalu memperhatikan masalah hati. Selalu memperhatikan masalah keikhlasan. Bagaimana dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita niatnya berdakwah untuk sunnah, secara tidak langsung malah menjelekkan sunnah. Kita niatnya berdakwah untuk sunnah, tapi secara tidak langsung malah menurunkan wibawa sunnah. Kenapa? Karena tidak tahunya ilmu. Tidak tahunya ilmu. Wal'iyadu billah min dzalika kulli. Taib subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan sawi. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum. Waffaqanallah. Selamat. Hafid 3 juz tapi hafid